وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشائخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى رشيخنا ورب روحنا مؤسس الشافعية كهجي عبد الله الشافعي على الشيخ مؤلف الكتاب الشيخ على حبيب عبد الله بن الحسين بن طاهر بن محمد بن هاشم بعلوي وأصولهما وفرائهما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari para jamaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita. Maka Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, beliau mengatakan arti daripada asyhadu an la ilaha illallah adalah engkau mengetahui, meyakini, beriman, membenarkan bahwasanya tiada Tuhan yang disembah dengan hak sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan kenyataan, kecuali Allah yang Maha Esa. Sudah dibahas kemarin, Esa, Allah itu Esa pada zatnya, Esa pada sifatnya, Esa pada perbuatannya. Dan Esa pada zat, pada sifat dan pada perbuatan ini meniadakan 5 kam. Kam muttasil fi dzat, kam munfasil fi dzat, kam muttasil fi sifat, kam munfasil fi sifat, kam munfasil fil af'al. Nah, sekarang pengarang rahimahullah beliau mengatakan al-awwalu, Allah itu Maha Esa, Maha Awal. Apa yang disebut dengan awal? Alladzi labtida'a liwujudihi, tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Yang ketiga, Allah al-qadimu, Allah qadim. Qadim ini zat Allah, sifatnya disebut dengan qidam. Dalam akidah kita, akidah Asy'ariyah, karena kita orang Jakarta kebanyakan akidahnya adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikut kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, maka kita akidahnya akidah Asy'ariyah. Ada yang disebut dengan wajib akli, ada yang disebut dengan mustahil akli, ada yang disebut dengan jaiz akli. Yang pertama adalah wajib akli. Apa yang disebut dengan wajib akli? Maka pengarang Syekh Ibrahim Al-Bajuri beliau mengatakan yang disebut dengan wajib akli adalah ma la yatasawwaru fil akli adamuhu, sesuatu yang tidak tergambar pada akal ketiadaannya. Kemudian wajib akli ini dibagi menjadi 2 bagian. Ada yang disebut dengan wajib doruri. Contohnya kata hayyuzil jirmi, ay akhdhihi qadran minal hayzi wa huwal makanu, fa innahu madamal jirmu mawjudan yajibu an yatahayyaza. Contohnya jirim mengambil tempat. Contoh ini meja disebut dengan jirim, mik disebut dengan jirim, kitab disebut dengan jirim. Masing-masing jirim ini mengambil tempat meja, mengambil tempat mik, kemudian buku kitab mengambil tempat, disebut dengan jirim tahayyuzil jirmi. Hukumnya apa? Hukumnya wajib, wajibnya
masuk dalam kategori wajib doruri. Yang kedua ada yang disebut dengan wajib nazari, yaitu kasifatihi ta'ala, wajib yang perlu penalaran, seperti sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Pada masalah wajib akli, dalam akidah Asy'ariyah, sifat wajib bagi Allah al-qidam. Jadi ada qadim, ada qidam. Qadim zatnya Allah yang bersifat qidam, sementara qidam adalah sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ini disebut dengan qidam? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, al-qidamu alladhi lam yasbiq wujudahu ta'ala adamun. Yang disebut dengan qidam adalah yang tidak didahulukan adanya oleh ketiadaan. Adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Inilah yang disebut dengan al-qidam. Kalau makhluk ada, tapi adanya didahulukan oleh ketiadaan. Contoh, kita yang lahir tahun 90-an, sebelum tahun 90-an tidak ada, baru pas tahun 90 kita ada. Namanya adanya kita didahulukan oleh ketiadaan. Inilah sifat makhluk yang disebut dengan al-hudud. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat wajib al-qidam. Apa makna al-qidam? Al-qidam maknanya huwallazi lam yasbiq wujudahu ta'ala adamun. Adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Al-qidam adalah sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Kalau sudah dibilang sifat wajib bagi Allah Ta'ala, maka tidak tergambar pada akal ketiadaannya. Apabila ada orang yang mengatakan Allah itu ada, tapi adanya Allah dulunya tidak ada, artinya didahulukan oleh ketiadaan. Dikarenakan al-qidam merupakan sifat yang wajib bagi Allah, yang disebut dengan wajib sesuatu yang tidak tergambar pada akal adanya, maka akal kita langsung menolak. Tidak, karena ini sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Jadi al-qidam adalah adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Makhluk al-hudud sifatnya, adanya makhluk didahulukan oleh ketiadaan. Dan para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, pada masalah al-qidam ini ada pembagian-pembagiannya. Satu, al-qidam khusus untuk zatnya Allah Ta'ala. Dua, al-qidam untuk makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana rinciannya? Maka pengarang rahimahullah Syekh Ibrahim Al-Bajuri beliau mengatakan, wal muradu bil qidami fi haqqihi ta'ala al-qidamudz dzati. Yang disebut dengan al-qidam pada zat Allah Ta'ala adalah al-qidamudz dzati. Tadi dibilang yang disebut dengan qidam, adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Inilah dalam ilmu tauhid pada akidah kita Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut dengan al-qidamudz dzati. Ini khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qidamudz dzati khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Sementara dua untuk makhluk. Yang pertama adalah al-qidamuz zamani. Apa yang disebut dengan al-qidamuz zamani? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa huwa tulul muddati wa dubita bisanatin
masa yang lama dan dicatat dengan adanya perhitungan tahun. Bagaimana contohnya? Hatta idza qala kullu man kana min abidi qadiman fahuwa hurrun utiqa man lahu indahu sanatun. Ada orang yang bilang, seorang tuan bilang, setiap dari budakku yang sudah lama, artinya contohnya misalnya sudah mencapai tahunan, maka ini budak dihukumkan bebas oleh tuannya. Inilah yang disebut dengan al-qidamuz zamani. Jadi budak yang baru-baru dihukumkan tidak bebas dari perbudakannya, sementara budak yang lama-lama, yang sudah duluan bertahun-tahun, barulah ini budak yang dikatakan sebagai budak yang bebas. Qidam seperti ini disebut dengan al-qidamuz zamani, qidam yang nisbahnya kepada zaman atau masa. Ini mustahil bagi Allah Ta'ala. Jadi khusus untuk Allah Ta'ala adalah al-qidamuz zati, yang maknanya adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Sementara untuk makhluk, manusia, tumbuhan, hewan, bumi, langit, disebut dengan al-qidamuz zamani, qidam yang nisbahnya kepada masa. Tadi contohnya, ada seorang tuan mengatakan, siapa di antara budak aku yang sudah tahunan kepada aku, maka aku bebaskan. Maka budak yang baru tidak bebas dari perbudakannya, hanya yang sudah tahunanlah yang bebas. Inilah yang disebut dengan al-qidamuz zamani. Yang kedua, khusus qidam untuk makhluk adalah al-qidamul idhafi, qidam yang disebut dengan al-qidamul idhafi. Apa contohnya yang disebut dengan al-qidamul idhafi? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, kakidamil abi bin nisbati lil ibni, seperti kidamnya ayah dinisbahkan kepada anaknya. Ayah adanya duluan, baru kemudian anaknya. Duluan ayah, baru kemudian anaknya. Inilah yang disebut dengan al-qidamul idhafi. Contoh yang kedua, ada seorang kakek, ada seorang cucu. Duluan kakek adanya, baru kemudian cucunya. Inilah yang disebut dengan al-qidamul idhafi. Al-qidamul idhafi mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhasil, al-qidam ini dibagi menjadi 3 bagian. Satu khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu al-qidamuz zati, adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. 2 khusus untuk makhluk. Yang pertama tadi al-qidamuz zamani, yang kedua al-qidamul idhafi. Dalilnya mana? Bahwasanya Allah itu bersifat al-qidam. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa dalilul qidami annahu law lam yakun qadiman lakana hadithan. Dalil Allah wajib bersifat al-qidam. Kalau seandainya Allah itu tidak qadim, artinya Allah tidak bersifat al-qidam, lakana hadithan, maka Allah itu hadith, bersifat al-huduth, adanya didahulukan oleh ketiadaan. Walau kana hadithan laftaqara li muhdithin. Kalau Allah itu hadith, makhluk yang bersifat kepada al-huduth, maka Allah butuh kepada Tuhan yang memperbaharui. Dan nanti ada yang disebut dengan ad-daur, ada yang disebut dengan at-tasalsul. Allah butuh kepada Tuhan yang memperbaharui. Tuhan yang memperbaharui Allah butuh kepada Allah. Inilah yang disebut dengan ad-daur. Yang kedua at-tasalsul. Kalau seandainya Allah tidak bersifat al-qidam, nanti Allah butuh kepada Tuhan yang memperbaharui.
dan Tuhan yang memperbaharui butuh lagi kepada Tuhan di atasnya yang memperbaharui terus, tidak ada habis-habisnya. Inilah yang disebut dengan at-tasalsul. Ad-daur, at-tasalsul, hukumnya mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhasil, maka Allah wajib bersifat al-qidam. Artinya qidam tadi adanya Allah, tidak didahulukan oleh ketiadaan. Para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, jadi yang ketiga, Allah wajib bersifat al-qidam. Zat Allah disebut dengan qadim, sifatnya disebut dengan al-qidam. Kemudian pengarang rahimahullah Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, beliau mengatakan Al-Hayyu, Allah bersifat Al-Hayah, zatnya Allah disebut dengan Al-Hayyu. Allah zat yang maha hidup, sementara sifat Allah adalah Al-Hayah, artinya Allah maha hidup. Bagaimana rinciannya pada masalah sifat wajib bagi Allah Al-Hayah? Kan dulu kita pernah belajar sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuh lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, terus sampai selesai. Jadi ini pembahasannya pada masalah akidah Asy'ariyah. Ada sifat wajib bagi Allah, 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang jaiz bagi Allah, 41. 4 sifat yang wajib bagi para rasul, 4 sifat yang mustahil bagi para rasul, 1 sifat yang jaiz bagi para rasul, sudah 9. 50 sifat ini tergabung, terhimpun pada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ini yang berikutnya, Allah wajib bersifat Al-Hayah. Zat Allah disebut dengan Al-Hayyu. Bahasa kita Allah maha hidup. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan fa'arafa al-hayatal qadimata, maka Allah itu maha hidupnya al-qadimah, hidupnya tidak didahulukan oleh ketiadaan. Kalau makhluk ada kehidupannya, tapi al-hayahnya al-hayah al-hadithah. Makhluk hidup, tapi hidupnya didahulukan oleh ketiadaan. Sebelumnya tidak hidup, baru kemudian hidup. Ini makhluk. Allah punya sifat wajib al-hayah, hayahnya Allah, hidupnya Allah al-qadimah, tidak didahulukan oleh ketiadaan. Kalau makhluk sebelumnya mati, baru kemudian Allah hidupkan, makanya disebut dengan al-hayatul hadithah. Sementara Allah maha hidup, hidupnya Allah adalah al-qadimah, hidupnya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Sebagaimana Allah maha hidup, maka Allah bersifat al-ilmu, maka Allah bersifat al-qudrah, Allah maha kuasa. Maka Allah bersifat al-iradah, Allah maha berkehendak. Dikarenakan Allah itu al-hayah, Allah bersifat wajib maha hidup. Dan bagaimana hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau makhluk hidupnya dengan ruh, ada ruh, maka kemudian ini makhluk menjadi hidup. Bagaimana dengan hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa hayatullahi lidzatihi laysat biruhin, maha hidupnya Allah bukan dengan ruh. Makhluk dengan ruh, manusia, hewan, tumbuhan hidup, hidupnya didahulukan oleh ketiadaan, dan makhluk hidup dengan ruh. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha hidup, hidupnya Allah laisat biruhin wa hayatuna laisat lidatina. Jadi Allah maha hidup lidatihi, hidup bagi zatnya Allah, artinya Allah maha hidup tidak perlu ruh. Sementara makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala hidup
tapi hidupnya bisa babi ruhin, dengan sebab ada roh. Maka para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, sifat yang berikutnya Al-Qayyumu. Allah bersifat Al-Qayyum. Sifatnya disebut dengan Al-Qiyamu bin Nafsi. Apa maknanya Al-Qiyamu bin Nafsi? Kalau bahasa kita pada waktu dulu belajar masih kecil, Allah berdiri sendiri. Apa maknanya Al-Qiyamu bin Nafsi? Allah itu berdiri sendiri. Dalam akidah Asy'ariyah, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa makna qiyamihi bi nafsihi adamu iftiqarihi ta'ala ilal mahalli ayyidhati allati yaqumu biha. Arti Allah itu bersifat qiyamuhu bi nafsihi adalah Allah tidak butuh kepada zat yang Allah berdiri dengan zat tersebut. Jadi Allah nggak butuh kepada zat. Kalau Allah butuh kepada zat, maka disebut dengan sifat, bukan zat. Tapi Allah Subhanahu wa taala bersifat wajib qiyamuhu bi nafsihi. Maknanya Allah tidak butuh kepada zat yang Allah berdiri kepadanya. Yang kedua, makna pengertian qiyamuhu bi nafsihi adalah wa adamu iftiqarihi ta'ala ilal mukhassisi ayil mujidi. Allah tidak butuh kepada Tuhan yang menciptakannya. Kalau makhluk butuh kepada zat dan butuh kepada Tuhan yang menciptakannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan Al-Qiyamu bin Nafsi, maknanya zat Allah, Allah itu tidak butuh kepada zat yang Allah berdiri dengannya, dan Allah tidak butuh kepada Tuhan yang menciptakannya. Maka para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, sifat wajib bagi Allah yang berikutnya adalah Al-Baqi. Allah Al-Baqi. Allah bersifat Al-Baqa. Dulu kita ngertiinnya kekal. Apa pengertian daripada Al-Baqa? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, yang disebut dengan Al-Baqa adalah la yalhaqu wujudahu ta'ala adamun. Adanya Allah tidak disusul oleh ketiadaan. Kalau makhluk al-huduth, adanya didahulukan oleh ketiadaan. Dulunya tidak ada, baru kemudian ada. Kemudian Allah bersifat al-qidam. Adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Dan Allah bersifat wajib al-baqa. Maknanya al-baqa, adanya Allah tidak disusul oleh ketiadaan. Sementara makhluk bersifat al-fana. Artinya al-fana, adanya makhluk disusul oleh ketiadaan. Makhluk awalnya tidak ada, kemudian ada, kemudian tidak ada lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala bersifat wajib al-baqa. Artinya adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak.
ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.